Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jamaah salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita nyawa begitu ya, sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, untuk sama-sama beramal shalih atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat hidayah yang Allah berikan, sehingga nikmat-nikmat lainnya bisa kita manfaatkan untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pertemuan malam hari ini ya, seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya, kita tidak menjelaskan dulu untuk tadabbur surat Al-Zalzalah, dan karena memang kita sedikit lagi ya, mendekati bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan kita semua masih bisa diberikan izin Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki di bulan suci tersebut, dan sama-sama mudah-mudahan bisa memanfaatkan bulan tersebut untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunannya ya. Itu yang terpenting begitu ya. Dan harus memang kita memanfaatkan hal itu. Maka kita manfaatkan sebelum Ramadan tersebut untuk sama-sama belajar gitu. Dan insyaallah kita akan menerapkan nantinya ketika bulan Ramadan tiba, dikarenakan memang bulan Ramadan termasuk bulan Al-Quran yang nantinya walaupun memang kita tidak meninggalkan setelah Ramadan tidak membaca Quran, bukan gitu, tapi memang ketika Ramadan kita lebih banyak nantinya insyaallah begitu ya, untuk bisa membaca Al-Quran lebih banyak dibanding di hari-hari lainnya. Walaupun tentunya yang nanti kita akan bahas bukan hanya ketika Ramadan saja, tapi ketika di luar Ramadan pun kita terapkan, yaitu kita insyaallah akan sama-sama belajar adab-adab membaca Al-Quran. Walaupun memang Ramadan kemarin pernah saya sampaikan ya, walaupun itu masih tidak semua, belum semua, dan mungkin singkat ya kita jelaskan. Tapi insyaallah untuk malam hari ini kita sama-sama mengulang kembali adab-adab ketika kita membaca Al-Quran yang harus kita terapkan agar bacaan Quran kita berkualitas ya. Tidak asal begitu ya, membaca tanpa mempersiapkan adab-adab yang perlu kita terapkan. Dan insyaallah ini kita ambil dari sebuah buku, yaitu buku At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, buku karangan Imam An-Nawawi ya. Buku karangan Imam An-Nawawi tentang adab-adab menghafal Quran, adab-adab membaca, mengajarkan dan sebagainya. Tapi kita mengambil adab ketika membaca nggih, untuk mengajarkan, menghafal dan sebagainya tidak nggih. Kita khusus mengambil bab tentang adab-adab membaca Al-Quran. Adab yang pertama yang tentunya kita sudah tahu semua nggih, dan ini harus kita terapkan di semua amalan, bukan hanya sekedar membaca Quran nggih, yaitu menghadirkan ya sifat ikhlas ketika kita membaca Al-Quran ya. Ketika kita membaca Al-Quran ya, maka jangan sampai kita meniatkan hal ini pada suatu hal
perkara-perkara dunia. Ya, maka ketika kita baca Quran, maka ikhlaskanlah amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Maka banyak terjadi ketika kita Ramadan, maka ada sebagian yang mungkin banyak membaca Quran tapi diniatkan bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin niatnya karena ingin banyak-banyakan. Nah, begitu ya. Paling banyak hatamnya berapa kali ya, begitu ya. Nanti ditanya, "Kok berapa kali hatamnya bulan ini?" "Oh, 3." Ya. Banyak-banyakan begitu ya. Walaupun memang itu tidak masalah ya. Misalnya untuk sebagai motivasi, nggak masalah. Mungkin satu keluarga ya, mungkin buat buat jadwal begitu, atau buat list gitu ya. Hatam berapa kali selama Ramadan sebagai motivasi untuk saudara lain, nggak masalah begitu ya. Tapi perkara pribadi masing-masing orang ketika membaca Quran, maka tetap harus meniatkan baca Quran itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh begitu ya. Kalau maupun sebagai motivasi boleh. Ya, tapi untuk menghadirkan sifat ikhlas ketika pribadi masing-masing itu wajib. Agar nanti ketika kita baca tidak sia-sia. Kalau memang kita membaca Quran bukan karena Allah, otomatis pahalanya tidak ada. Okay. Mending kita membaca sedikit tapi ikhlas dibandingkan baca berkali-kali khatam tapi sama sekali tidak ikhlas. Nggak masalah nih. Sekali lagi, kalau untuk motivasi maka boleh. Untuk motivasi banyak-banyakan dalam membaca Quran di bulan Ramadan itu boleh. Ya, karena perkara ikhlas adalah perkara hati. Kita tidak bisa menuduh orang itu tidak ikhlas, nggak bisa. Ya, ini perkaranya hati hamba dan Allah saja yang tahu. Maka biasanya pribadi di keluarga saya, biasanya orang tua saya ngasih list gitu di grup WA untuk anak-anaknya yang hatam berapa kali selama Ramadan sebagai motivasi begitu. Jadi kalau ada yang hatam, list namanya siapa yang hatam 1 kali, nanti 2 kali, 3 kali sampai berapa kali sebagai motivasi. Tapi untuk masalah ikhlas, maka pribadi setiap orang harus memiliki sebelum membaca Al-Quran atau semua amalan. Ya. Jadi jangan sampai ikhlas ini hilang, atau melebihkan niat lain dibandingkan sifat niat ikhlas itu sendiri. Ya. Yang kedua, membersihkan mulut. Yang pertama, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membersihkan hati kita, ya, agar hati kita dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu membersihkan mulut. Ya, bukan hanya gigi saja yang dibersihkan, lidah juga dibersihkan begitu ya. Langit-langit dan semuanya rongga mulut dibersihkan, bukan hanya sekedar gigi saja, semuanya begitu ya. Entah nanti ibu-ibu boleh pakai sikat gigi yang sudah sering kita lakukan, ya kita gunakan ya, sikat gigi dengan pasta giginya, walaupun nanti ketika kita puasa tidak dianjurkan ya kalau untuk pasta giginya ya, tapi dianjurkannya sebelum sahur atau setelah buka kalau mau pakai pasta gigi. Kalau tidak pakai pasta gigi, dengan sikat giginya pun nggak masalah. Kalau untuk pasta gigi sendiri memang ada kandungan tertentu yang nanti membuat khawatirnya tertelan begitu ya, maka tidak dianjurkan. Atau dengan alat-alat lainnya ya, atau mungkin dengan kain kasar. Biasanya ada beberapa orang mungkin ya, walaupun pakai kain kayak gitu ya misalnya, nggak masalah bagi sebenarnya. Yang penting membersihkan. Atau dengan biasanya kalau orang-orang dulu pakai saya pernah lihat teman saya itu pakai batu bata dihancurkan gitu ya. Ya, tapi katanya biasa di kalangannya begitu alam, tapi ya gitu. Bersihkan, nggak masalah. Ya. Atau biasanya kalau orang Arab pakai kayu atau akar atau siwak begitu yang nanti digunakan untuk sikat gigi. Nah, sedangkan menggunakan jari yang kasar, atau mungkin kita punya jari atau kulit yang kapalan begitu kita gunakan untuk sikat gigi, maka para ulama berbeda pendapat masalah ini. Ya, sedangkan tadi yang kami sebutkan kayak kain mungkin atau batu, mungkin serpihan batu gitu ya, itu tidak masalah. Tapi kalau sedangkan untuk jari ini ada perbedaan pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak, atau boleh ketika memang tidak ada yang lain begitu untuk untuk jari
jari yang kasar begitu nggih. Nah, kadang ada yang ya Pak jarinya begitu nggih. Ya. Ini ada perselisihan para ulama. Berikutnya, sebagian ulama ada sebagian yang ketika mau bersiwak atau mau sikat gigi, mereka sebagian membaca doa. Nggih. Walaupun wallahu alam ya, kami tidak mengetahui secara pasti ini dari Rasulullah atau tidak. Tapi sini sebagian ulama biasa ada sebagian yang membaca doa yang berbunyi Allahumma barik li fihi ma fihi ya arhamar rahimin. Ya. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah aku dengan apa yang ada padaku, wahai Zat yang Maha Pengasih, sebelum sikat gigi. Ya. Tapi secara umum nggih, maka ketika kita hendak membaca Quran, maka dianjurkan untuk membersihkan mulut keseluruhannya, bukan hanya sekedar gigi, tapi lidah, langit-langitnya, semuanya dibersihkan. Ya. Berikutnya, yang ketiga, membaca Quran dalam kondisi suci. Ya. Dalam kondisi dalam keadaan suci dari apa? Dari najis. Yang kedua dari hadas. Ya, bedanya najis dan hadas apa, Bapak? Yuk. Kalau najis kelihatan, kalau tidak najis ya kelihatan. Jadi kalau najis itu yang terlihat ya, misalnya ya, yang terlihat, yang nampak begitu nggih, atau benda atau apa wujudnya nampak begitu nggih. Sedangkan kalau hadas itu satu yang diperbuat, misalnya kentut kan begitu nggih. Walaupun sebenarnya kentut nggak kelihatan ya Bu ya. Ya, tapi yang terbuatnya kentutnya itu nggih, atau dia kencing ya, itu kencingnya itu. Sedangkan yang dikeluarkan itu najis. Yang dilakukan itu hadas. Gitu ya. Nah, jadi kalau untuk hadas, maka orang yang membaca Quran itu diharapkan, dianjurkan dia suci dari najis dan hadas, entah hadas kecil maupun hadas besar. Walaupun untuk masalah hadas, Bapak Ibu sekalian, ini berbeda ya. Kalau misalnya ada seorang yang dia masih dalam keadaan hadas kecil ini contohnya apa, Pak? Kentut, apa melih? Buang air kecil, buang air besar. Ini termasuk hadas kecil. Ya bukan apa hadas apa, buang air kecil itu hadas kecil, buang air besar hadas besar bukan nggih. Tapi hadas kecil, hadas besar termasuk hadas kecil. Begitu nggih. Maka lebih afdol, lebih bagusnya ketika baca Quran dalam keadaan suci dari hadas kecil, terlebih hadas besar. Walaupun misalnya ketika kita dalam keadaan misalnya kita baca Quran begitu baru mungkin pertengahan halaman kita kentut misalnya, atau mungkin kita ke belakang pipis misalnya begitu, dan kita melanjutkan bacaan, itu tidak masalah. Atau mungkin habis BAB misalnya gitu, atau kita lanjutkan dan kita belum berwudu, itu tidak masalah. Walaupun afdolnya itu dibersihkan, wudu lagi maksudnya begitu nggih, suci lagi begitu nggih. Nah, tapi dan salah satu yang perlu kita juga pahami nggih, ketika misalnya yang kentut nggih, ketika kita baca Quran, walaupun mungkin kita dalam keadaan pertengahan ayat belum selesai, maka ketika misal mau kentut pun jangan jangan kentut sambil baca. Saya pahami nggih? Baca belum selesai nih, baca tapi kentut tapi sambil baca nggak boleh. Maka berhenti dulu, kentut baru baca, selesaikan. Kalau mau hendak wudu, maka selesaikan ayat itu baru berwudu kan begitu nggih. Jangan kentut sambil baca. Begitu nggih. Nah, sedangkan kalau misalnya kita habis BAK atau BAB begitu nggih, ketika tidak wudu pun tidak masalah kalau hendak membaca Quran, tapi afdolnya baru berwudu, lebih bagus. Bagi yang memang tidak punya penyakit, ada sebagian mungkin sering pipis, mungkin anyang-anyangan begitu nggih.
maka tidak perlu mengulanginya lagi misalnya. Kalau memang terus menerus gitu nggih. Ataupun tentu juga sama nggih. Karena ada sebagian orang ini kita bukan di sini nggih, penjelasan lain. Ketika misalnya kita sholat nggih. Ketika sholat kita kok sering kentut, otomatis kita wudu kan begitu nggak mungkin nggak sah sholatnya ketika kita dalam keadaan hadas kecil kan begitu. Beda sama baca Quran nggih, beda. Ketika dia hadas kecil misalnya begitu nggih, dia sholat, dia kentut, dia wudu lagi. Tapi kalau sudah berulang kali, nggih, para ulama menyebutkan sampai 5 kali, ada yang mengatakan 7 kali, maka kesekian kalinya tidak perlu mengulangi wudu lagi. Karena itu sudah diindikasikan sebagai penyakit. Begitu nggih. Tapi kalau masih 1-2 kali ya diulangi begitu nggih. Tapi kalau sudah tidak wajar begitu kentutnya berulang kali, maka kita boleh tidak berwudu setelah 5 ke atas atau 7 ke atasnya begitu. Tetap meneruskan salatnya. Nah, sedangkan ketika hadas besar maka wajib baginya mensucikan dulu, maka tidak boleh sama sekali membaca Al-Quran. Contohnya hadas besar apa Bu? Besar nggih dalam keadaan junub begitu nggih. Setelahnya selain junub, setelah berhubungan suami istri, haid, apalagi nifas. Ya, ini hadas besar, tidak sah kalau belum mandi, maka tidak boleh membaca. Entah apalagi menyentuh ini ya. Jadi kalau misalnya membaca nih, ini dalam misalnya ini maksudnya membaca entah dengan melihat maupun dengan hafalan. Misalnya kita hadas besar entah junub atau ketika kita masih haid, maka tidak boleh bagi kita membaca tanpa melihat Quran ini. Tidak boleh. Habis junub nggak boleh kita baca Al-Fatihah, Al-Baqarah misalnya dengan hafalan itu pun nggak boleh. Bukan melihat, bukan menyentuh, ini beda lagi hukumnya nanti. Kalau untuk menyentuh mushaf beda lagi. Membaca entah dia bil ghaib istilahnya begitu, dengan tanpa membaca secara langsung atau membaca secara langsung. Tapi ketika dia niatnya membaca Quran misalnya saya bilang alhamdulillahi rabbil alamin misalnya dengan niatan membaca Quran, maka nggak boleh haram. Tapi ketika saya membaca alhamdulillahi rabbil alamin dengan niatan berdoa, nggak apa-apa. Bisa dipahami nggih? Misalnya ada dengan doa-doa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, juga dalam Al-Quran juga ada. Atau kita baca ayat kursi, ini juga surah Al-Baqarah, tapi niatnya karena untuk doa, itu nggak masalah. Tapi kalau niatnya untuk Quran, itu yang dosa, itu yang nggak boleh, haram. Karena belum mandi junub, bukan belum mandi besar. Tergantung nih niatnya begitu. Kalau niatnya baca Quran, maka itu yang tidak dibolehkan. Atau ketika misalnya kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini kan dalam Quran juga. Kalau niatnya berdoa tidak masalah. Tapi kalau niatnya dia niatan dengan membaca Quran, maka itu yang tidak dibolehkan. Ya. Bedanya mensucikan ketika hadas kecil dan hadas besar, kenapa Ibu, Bapak? Kalau hadas kecil disucikan cukup dengan berwudu. Sedangkan hadas besar maka wajib baginya untuk mandi. Mandi. Maka ketika misalnya kita dalam keadaan junub maupun haid, nifas, maka tidak dianjurkan membaca Al-Quran. Jadi kalau haid nggak boleh baca Quran, Pak, misalnya. Boleh mboten? Boleh. Kalau baca Quran jangan. Ya. Dianjurkan jika misalnya ibu-ibu, misalnya ini khusus ibu-ibu kalau bapak-bapak mboten Kalau haid begitu ibu-ibu tidak boleh membaca Quran dengan niatan tilawah. Tetapi dibolehkan untuk mengajar atau belajar. Bisa dipahami
Kalau misalnya Bapak Ibu belajar mengajar boleh, atau Bapak Ibu punya hafalan, khawatir hilang hafalannya boleh. Begitu nih. Ini pendapat yang saya ambil nih, pendapat saya ambil. Ya, untuk belajar mengajar. Misalnya Bapak Ibu ada kelompok tahsin misalnya begitu. Mau baca Quran boleh, misalnya. Membaca, oke? Bukan menyentuh. Saya boleh membaca. Nggih, maka boleh. Boleh untuk mengajar atau belajar. Kalau hanya sekedar tilawah, maka tidak dianjurkan. Nah, so amalan apa untuk perempuan haid? Maka berzikir amalannya. Entah zikir itu terdapat pada Quran maupun di luar itu, begitu ya. Tapi kalau untuk untuk membaca tilawah, begitu ya, maka tidak dianjurkan, begitu ya. Tapi kalau untuk mengajar atau belajar dianjurkan. Boleh, nggak masalah begitu. Mau dianjurkan, boleh, begitu ya. Boleh. Ya. Ini untuk yang ketika haid, ya. Kalau junub mutlak ya, bisa ya. Tidak ada, harus suci dulu baru boleh dia membaca Al-Quran. Ya. Kalau dia terkena najis, okay, maka bagaimana cara menghilangkan? Yaitu dengan mungkin bisa dihilangkan dengan air, begitu. Ya. Yang penting ketika kita menghilangkan dengan air, pastikan warna, bau, ada warna, bau dan rasanya, itu hilang. Okay. Nah, Mas, saya misalnya kalau sholat atau ketika baca Quran, saya masih ragu-ragu kentut atau tidak. Kira-kira bagaimana Bu? Kalau kita dalam keadaan keraguan ketika kita sholat maupun baca Quran, kentut atau tidaknya? Maka kalau dalam ushul fikih disebutkan dia lebih kuat yakinnya dibandingkan keraguan. Untuk memastikan biar tidak ragu bagaimana? Kalau ibu kentut itu merasakan ada suara atau bau, maka kita sudah anggap dia batal. Maka selama ibu tidak merasakan ada suara, mendengar ada suara atau merasakan ada bau, maka teruslah, tidak masalah. Begitu ya. Ini salah satu indikasi bagaimana kita mengetahui kita kentut atau tidak, begitu ya. Maka biasanya memang setan itu masuk ke dalam keraguan-keraguan seperti itu Bu, untuk membuat kita itu susah untuk beribadah. Maka ketika dalam keraguan, maka yakinlah, diyakinkan kalau kita tidak kentut, begitu ya. Berikutnya, ketika kita hendak beribadah, khususnya ketika baca Quran, ternyata kita tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka kita bisa dengan tayamum. Maka bisa ketika memang kita mau membaca Quran gitu, kita terkena hadas, entah hadas kecil maupun besar, dan kita tidak mendapatkan air, maka bisa dengan tayamum ya untuk membaca Al-Quran, atau ketika kita hendak sholat. Tapi itu bisa terbatalkan ketika kita mendapati air. Bukan ketika kita tayamum langsung kita dapat air teruskan ibadah kita, tidak Maka kita harus, kalau sudah dapat air, maka hendak kita untuk berwudu, karena tayamum itu batal setelah mendapatkan air wudu. Ya, termasuk dengan ketika kita hadas besar, mendapatkan air bisa dengan tayamum, gitu ya. Berikutnya berapa tadi yang ke 3 1, 2, 3 ya. Ketiga, keempat bertayamum. Berikutnya yang kelima, tempat yang bersih. Nah, di sini kita dianjurkan ketika membaca Quran, maka kita cari tempat yang bersih, dan sebaik-baik tempat untuk beribadah membaca Quran yaitu di masjid. Maka hendaknya kita mencari tempat yang bersih. Bagaimana ketika kita membaca Quran di kamar mandi? Boleh. Kaskus itu apa Bu? WC. Kamar mandi? Ada yang double ya Bu ya. Kan ada daerah yang memisah ada kamar mandi sendiri, ada tempat WC sendiri gitu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana bolehkah kita
membaca Quran di kamar mandi, tempat untuk kamar mandi bukan WC. Kalau WC jelas nggih. Kalau kamar mandi ya, di sini ada perbedaan ulama juga nggih, perbedaan pendapat para ulama, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Ada yang makruh, ada yang tidak boleh gitu nggih. Tapi lebih kuatnya, lebih amannya yaitu kita tidak membaca di kamar mandi, karena umumnya kan sekarang kamar mandi disatukan nggih. WC sama kamar mandi juga disatukan begitu nggih. Ya. Berikutnya, ketika kita dalam keadaan mengantuk juga nggih, maka dihindari nggih. Ketika kita dalam keadaan mengantuk, maka lebih baik kita tidur. Ya, jangan dilanjutkan, karena apa? Dikhawatirkan begitu nggih, dikhawatirkan nanti apa yang kita baca nggak tahu baca apa begitu nggih. Ya, bisa. Bukan cuma hanya ketika kita baca Quran, ketika sholat pun juga. Dan saya juga mengalami nggih, sholat tahajud nggak baca al-fatihah, sholawat. Saya sadar baru habis saya tidur gitu kayak. Makanya kalau misalnya ketika kita baca Quran atau sholat nih, ketika dalam keadaan mengantuk, dah lepaskan dulu aja Bu. Ya. Tidur dulu, istirahat dulu, mungkin baru lanjutkan lagi begitu. Atau berwudu begitu ya, untuk menghilangkan kantuk atau bagaimana untuk menghilangkan kantuk. Jadi jangan dilanjutkan, dikhawatirkan malah kemana-mana nggih, malah nggak tahu jelas mau membaca apa kan begitu nggih. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Tempat diperhatikan, kondisi kita dalam keadaan ngantuk atau tidak juga diperhatikan. Ya. Ya. Bagaimana saya lupa. Untuk masalah tadi nggih, ketika kita untuk wudu nggih, ketika memang kita memeriksakan diri ketika baca Quran itu dengan wudu, maka pembatal wudu yang perlu kita ketahui juga nggih, bukan hanya sekedar ketika kita kentut PAK atau buang air kecil atau besar. Yang termasuk membatalkan wudu adalah ketika hilangnya akal. Hilangnya akal itu contohnya tidur, selepas tidur, atau lupa misalnya termasuk ya. Kalau lupa nggak termasuk, tapi kalau untuk masalah batal tidak termasuk. Tapi yang termasuk adalah batal wudu itu tidur nggih, langsung misalnya dia hilang ingatan begitu nggih. Ya, ini termasuk nggih. Maka bagaimana kalau misalnya kita tidur dalam keadaan duduk? Ya, ini kadang sering ditanyakan nggih. Apakah dia sudah termasuk batal wudunya atau belum? Dan sering terjadi ketika khutbah Jumat. Ya. Ya. Walaupun kalau sebagian nggih, yang pernah saya dapati nggih, sebagian ulama menjelaskan kalau tidurnya itu masih dalam keadaan tegak duduk begitu nggih, maka ini masih dalam kondisi sadar. Tapi kalau sudah menjatuhkan tubuhnya entah ke belakang, ke depan atau ke samping ya, itu sudah dinilai tidur gitu nggih. Ya. Walaupun lebih amannya begitu nggih, lebih amannya ketika memang kita merasa begitu, menyadari bahwa kita tidur dalam kondisi tegak pun begitu nggih, dan kita yakini udah benar-benar pulas begitu nggih. Kalau kita sadar nggih, itu kan termasuk masing-masing orang nggih, maka lebih baik dia berwudu. Karena kadang ada sebagian orang ketika duduk pun nggak sadar dia kentut. Ya, saya pun pernah pernah mendapati samping saya tidur tapi kentut. Dan keras juga kentutnya gitu nggih. Sampai jemaah yang lain pada lihat ini mana yang kentutnya gitu. Dan dia nggak sadar begitu nggih. Dia nggak sadar begitu. Harus disadarkan kalau tadi kentut. Dan kadang nggak percaya kalau dia kentut, enggak gitu gitu. Tapi lebih baiknya begitu ya. Tapi kalau kita merasakan ada sebagian yang tidur tapi masih merasakan begitu, tapi dia merasa tidur tapi masih ada sadar gitu, itu tidak termasuk pada tidur. Kalau dia yakin masih aman ya teruskan saja begitu nggih. Tapi kalau merasa nggak aman ya mending dia berwudu. Ya. Ini nggih, yang tadi yang kelima, tempat yang bersih nggih, ini sudah kita ketahui nggih. Jadi tempat yang bersih yaitu masjid atau yang lainnya nggih. Dan jangan cari tempat yang kadang-kadang itu menimbulkan
fitnah nggih. Contohnya ketika misalnya kita baca Qur'annya di pinggir jalan yang dikhawatirkan mengganggu orang, atau terlebih ketika kita baca Quran di tengah jalan gitu ya, sangat-sangat mengganggu orang. Atau ketika misalnya kita membaca Quran di gereja, boleh mboten? Mboten angsal. Atau di wihara begitu ya. Sebenarnya kalaupun kita mendapati tempat itu bersih nggak masalah, tapi cuma dikhawatirkan begitu ya. Dikhawatirkan itu nantinya modal fitnah. Bukan hanya itu ya. Ketika misalnya kita baca Quran di tempat orang musyrik, misalnya orang Nasrani, dan kita tahu orang Nasrani itu gak suka, maka tidak boleh. Dikhawatirkan nanti dia mengolok-olok apa yang kita baca. Okay. Atau menempatkan Quran termasuk menempatkan di negara-negara non-muslim gitu ya. Ya ini juga karena pernah ada sebagian pernah mendapati teman saya saya tegur karena ya niatnya baik merojah hafalan di fotokopi, tapi fotokopinya orang Nasrani semua isinya begitu dan saya lihat orangnya kayak gak suka karena bacanya keras gitu saya tegur jangan, sini ada kayak orang Nasrani gitu, so dia diam gitu. Dan alhamdulillah orangnya sekarang udah lulus dari Madinah, baru kemarin lulus S1 dari Madinah, insyaallah ya. Berikutnya menghadap kiblatnya berikutnya menghadap kiblat ini afdolnya begitu walaupun nanti ketika kita mau membaca Quran tidak menghadap kiblat pun juga tidak disalahkan begitu. Misalnya bapak ibu mau menyender gitu dengan hadapan bukan kiblat juga tidak masalah, tapi yang paling baik paling afdol, paling utama adalah ketika kita baca Quran itu menghadap kiblat ya, sebagaimana ketika kita menghadap guru kita ketika ngaji. Khusuannya seperti itu dianjurkannya begitu ya. Maka dalam hadis disebutkan khairul majalisi mastuqbila bihil qiblah ya, sebaik-baik majelis adalah yang menghadap kiblat ya. Sekali lagi walaupun ketika kita tidak menghadap kiblat pun tidak masalah, tidak mengganggu tidak membuat kita suul adab dalam membaca Quran, tidak ya, tapi lebih afdalnya adalah menghadap kiblat. Bagaimana kita membaca Quran dalam keadaan berdiri? Boleh? Boleh. Dalam keadaan berbaring? Boleh. Maka ketika misal pun walaupun tetap lebih baik duduk begitu tapi ketika kita mendapati ada anak kita, ponakan kita mungkin membaca Quran dengan berbaring pun tidak masalah. Tidak dilarang. Jangan sampai kita bilang itu nggak ada adabnya, bukan tapi kalau kita lebih baik duduk boleh tapi kalau dibilang tidak ada adabnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala pun juga menyebutkan wuqu'ud wa ala junubihim begitu berbaring dengan berbaring juga tidak masalah dan Rasulullah pun juga pernah membaca Quran berbaring sembari menaruh kepalanya di kakinya Aisyah dalam keadaan Aisyah haid, dan nggak masalah. Dan Abu Musa al-Asy'ari juga demikian, kadang membaca Quran dalam keadaan berbaring itu juga tidak masalah. Ya, berikutnya, ya, yang terakhir biar kita buka tanya jawab Yang kedua, dua lagi, yaitu memulai bacaan Quran kita dengan ta'awud. Dengan membaca isti'adah, maka hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kita hendak membaca Quran, maka hendaklah kita berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, dan ini dianjurkan ketika waqaf qata', masih ingat ketika kita berhenti dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya kita baca pagi hari selesai waqaf berhenti, maka siang harinya kita baca ta'awud. Begitu baca ta'awud. Tapi kalau misalnya jaraknya tidak terlalu panjang, maka tidak masalah. Contohnya kita baca alhamdulillahirabbil alamin waqaf, Ar-Rahmanir-Rahim nggak perlu alhamdulillahirabbil alamin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahmanir-Rahim, a'udzubillahi nggak perlu. Kita baca Atau mungkin kita misal baca Quran begitu mungkin mau ngambil sesuatu
yang mungkin jarak waktunya tidak terlalu lama, tidak masalah. Nggak perlu di a'udzubillahi minasyaitonirrajim lagi, nggak perlu, nggak masalah. Lanjutkan lagi aja, lanjutkan lagi aja. Karena juga yang pertama kita tahu hukumnya sunnah, gitu ya. Maka tidak perlu diulang lagi. Sebagaimana Imam Malik, ya, Imam Malik itu, masya Allah, saya pernah mendengar riwayat beliau itu selama Ramadan, ya, 30 hari ta'awudnya cuma sekali. Bayangkan tuh bagaimana, bayangin dalam 30 hari, ya, 30 hari itu beliau ta'awudnya cuma sekali. Jadi waktu tidurnya cuma sebentar, ya. Baca terus. Beliau itu dikenal ulama hadis, bukan ulama Quran, ulama hadis. Tapi kalau sudah masuk ulama hadis dan fikih, ya, hadis dan fikih. Dan beliau ketika masuk Ramadan, beliau langsung tutup semua buku hadisnya, buku fikihnya ditutup semua. Yang dibuka cuma mushaf saja, ya, semua mushaf Quran, ataupun kadang dengan hafalan begitu, ya. Diteruskan karena beliau tahu, ya, apalagi beliau, ya, lebih dalam lagi mengetahui tentang hadis, keutamaan ketika membaca Quran di bulan Ramadan begitu, ya. Maka beliau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka disebutkan beliau sekali, ya. Maka otomatis yang dilakukan itu tidak terlalu jauh begitu, ya. Kayak misalnya sholatnya mungkin tidak terlalu lama begitu, ya. Langsung tidurnya juga tidak terlalu lama begitu, tapi tidak berjam-jam. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Berikutnya yang terakhir, ya, ya, memulai setiap awal surat dengan membaca basmalah. Ini juga perlu kita ketahui, ya. Ya, maka karena ada sebagian yang mungkin ketika sudah memasuki juz 30, suratnya pendek-pendek langsung bismillah dirapel semuanya. Atau 3 kul gitu, kayak langsung dari basmalah Al-Ikhlas, Anas enggak basmalah, langsung semua ada sebagian gitu. Karena pendek-pendek begitu. Padahal setiap surat, ya, kecuali surat At-Taubah, maka wajib, ya, untuk membaca basmalah di setiap suratnya. Begitu, ya. Ya. Mungkin ini, ya, yang bisa kami sampaikan. Insyaallah nanti sisanya walaupun masih banyak, mudah-mudahan cukup waktunya, ya. Kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Monggo kita buka kalau mau ada yang mau ditanyakan, ya. Monggo, Bapak. Bulan suci Ramadan dalam baca itu baca dari bulan hari ke akhir, jadi pokoknya dulu apa dengan maknanya itu lebih baik atau yang mencari yang banyak itu bacanya juga sebaiknya memang, ya, di bulan Ramadan ini dianjurkan banyak membaca Al-Quran. Dan memang ada hadis yang menerangkan bahwa tidak boleh orang itu menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Dikarenakan dikhawatirkan dia tidak tahu apa yang dia baca atau terlalu cepat begitu, ya. Tapi ini untuk di luar Ramadan, ya. Untuk di Ramadan maka boleh dia dianjurkan menghatamkan berulang kali. Yang pertama, ya. Jadi misalnya sehari 2 kali khatam boleh, kalau mampu boleh. Sehari 4 kali khatam juga boleh kalau mampu, ya. Atau 5 kali juga boleh begitu, ya, sehari begitu. Ya. Ini yang pertama, ya, boleh gitu, ya. Dan dianjurkan untuk yang membaca banyak. Untuk ketika ditanya lebih bagus mana, lebih utama mana ketika kita membaca Quran dengan maknanya atau dengan huruf Arabnya saja begitu, ya. Maka lebih afdhalnya, ya, kita mengetahui atau merenunginya lebih bagus sebenarnya. Ya, jadi kita baca, kita renungi, kita tadabburi itu lebih bagus, ya, dibandingkan baca banyak-banyak khatam tapi tidak ada yang merasuk, nggak menyadarkan dirinya tentang keutamaan beramal di bulan Ramadan. Lebih bagus dia baca Quran mungkin sehari sekali, tapi dia mentadaburnya lebih bagus. Lebih bagus lagi sehari 5 kali khatam tadabbur juga. Kalau bisa. Ya, ya, boleh. Tapi kalaupun misalnya mau baca banyak khatam juga nggak masalah. Yang penting kita
tetap nggih seperti yang kita sampaikan sebelumnya, tetap dibaca dengan tartil. Ini bukan karena banyak hatamnya langsung ya gitu nggih. Nah, contoh, bagaimana pertanyaan nih? Bagaimana kita membaca Quran dengan cara tadarus bergantian, bolehkah? Boleh? Ya. Contohnya, bolehkah kita zikir bersama? Ya, kalau misalnya nih, misalnya zikir bersama, kalau bukan kami bukan menerangkan zikir bersama setelah sholat ya, tapi misalnya kita zikir bersama pagi petang misalnya, contohnya, apakah boleh? Ya, ada sebagian ya, kalau ada sebagian yang tidak membolehkan dengan alasan tidak pernah diajarkan di zaman Rasulullah SAW para sahabat. Saya tanya di zaman sahabat juga nggak ada namanya tadarus gantian-gantian. Tapi di sini Imam Nawawi membolehkan tadarus dengan bergantian boleh. Dan sama nggih. Dan saya mengambil pendapat yang boleh ketika kita zikir untuk pagi petang nggih, bukan setelah sholat nggih. Ini ada perbedaan beda lagi nggih. Tapi kalau untuk zikir misalnya pagi petang dan terus untuk pendidikan itu tidak masalah, boleh. Dan saya juga pernah menanyakan juga ke guru kami Ustaz Ridwan Hamidi, juga kami tanyakan begitu, boleh. Beliau mengatakan juga boleh gitu, sama halnya ketika kita tadarus bergantian. Saya belum pernah mendapatkan riwayat tadarus bergantian para sahabat. Ya, tapi dibolehkan gitu, apalagi diingatkan untuk belajar. Untuk belajar tidak masalah gitu nggih. Ya, sekali lagi tadi nggih mengenai pertanyaan tadi, maka dianjurkan memang terutama membaca dengan maknanya, maksudnya mentadabburi maknanya begitu nggih. Karena nanti insyaallah setelah ini juga kita akan ada selanjutnya tentang tadabbur ayat. Mengulang-ulang ayat yang kita anggap ayat itu bisa membuat hati kita ternyuh begitu, maka dianjurkan begitu nggih. Gitu nggih Pak nggih. Tapi kalau mau berhatam berkali-kali juga boleh, nggak masalah. Nggih, hatam berkali-kali dan mungkin tadabburnya tidak seluruh yang dibaca, mungkin sebagian ayat yang memang membuat dia ternyuh hatinya, dia pasti ayat itu, momen ayat itu dia tadabburi misalnya, itu juga masalah. Kita tinggi wallahu a'lam. Mungkin yang lain kalau ada waktu, monggo Ibu. Jadi kalau yang pertama kalau untuk bacokan di aplikasi itu boleh aja, boleh, nggak masalah. Untuk membaca secara menyentuh yang ditanya menyentuhnya. Ya, kalau untuk mushaf yang dia murni, maksudnya murni itu dengan huruf Arabnya saja, maka dianjurkan untuk dengan alas. Kalaupun Ibu bacanya tafsir Quran, maka itu beda lain. Atau mungkin di situ ada ayat Quran tapi dia bukan Quran khusus, maka itu tidak masalah. Begitu aplikasi nggak masalah juga. Aplikasi dibawa dibawa aplikasi Quran di HP, kita bawa ke kamar mandi nggak boleh. Yang penting nggak dibuka aplikasinya. Begitu ya, dalam keadaan mati gitu HP-nya. Yang kedua tadi kalau untuk pembelajaran ketika misal memang kita ini untuk pembelajaran untuk ketika selepas sholat begitu maka nggak apa-apa, nggak masalah untuk pengajaran anak-anak. Tapi memang kita juga anjurkan istilahnya sampaikan ini bukan dalam syariat begitu, untuk pengajaran. Sama halnya ketika pagi petang pun juga disampaikan bahwa ini bukan syariatnya begitu, tapi untuk pengajaran saja. Itu insyaallah juga tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ada sebagian yang dibolehkan kami terangkan, ada sebagian tidak boleh. Gitu mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.